Salam sehat. Salam Romo. Shalom. Baik. Semua sehat? Semua sehat? Sehat Romo. Puji Tuhan. By the way, suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, jelas. Baik. Jelas. Baik. Karena ini bulan September, bulan Kitab Suci, saya mengajak salah satu dari kalian membaca kitab sucinya. Dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Salah satu. Menjadi bahan perenungan kita mengenai Allah adalah kasih. Bahasa Latinnya Deus Caritas Est. Deus Caritas Est. Ya, Allah adalah kasih. Oke, salah satu membaca 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Salah satu membaca, silahkan. 1 Yohanes bab 4 ayat 21. Salah satu peserta PD ini membaca, silahkan. Halo? Siapa yang membaca? Saya Romo. Oke, siap. Silakan. 1 Yohanes bab 4 ayat yang 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Halo? Bab 4 ayat 7 sampai 21. Dibaca semua, dibaca semua. Sorry Romo. Bab 4 ayat Bab 7 4, sampai ayat 21. 7 sampai Dibaca semua. 21. Ya, panjang, makanya baca aja semua. Oke, yuk. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya,
tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian sabda Tuhan. Baik, terima kasih. Oke, shalom, salam sehat, Tuhan mengasihimu. Saudara-saudari, orang-orang muda dari Persekutuan Doa Santo Petrus Canisius Denpasar, kita bertemu untuk pertama kali nih ya, betul ya? Halo? Betul, Romo. Ya, oke, Romo. baik. Ya, sip. Nggak apa-apa. Nah, temanya luar biasa. Allah adalah kasih. Bahasa Latinnya lebih terkenal dengan Deus Caritas Est. Deus itu Allah, S itu, EST itu bahasa Latin artinya adalah, is in Inggris. Sedangkan Caritas itu artinya kasih. Love, kasih. Oke. Teman-teman, saya sebut teman-teman aja. Bacaan tadi sudah dibaca, sudah mengerti? Halo? Halo, sudah mengerti? Belum, Pak. Belum, Romo. Untung jawab belum. Kalau Anda bilang mengerti, selesai renungannya. Loh ya, saya kan tanya, saya pernah berkhotbah, serius, sampai saya dijuluki Romo pengkhotbah paling cepat di dunia. Kan saya tanya, serius. Setelah bacaan Injil, saya tanya, Anda sudah mengerti bacaannya? Sudah. Siap menjalankan? Siap. Selesai khotbahnya. Terima kasih, Tuhan berkati. Bingung semua satu gereja. Loh, kalau sudah mengerti kan cukup toh? Betul nggak? Betul. Kalau sudah mengerti, sudah menjalankan. Lah kan, perhatikan, saudara-saudari, teman-teman, perhatikan. Kalau seorang romo itu kan berkhotbah, itu kan intinya itu kan bukan pamer kepinteran, bukan asal bicara, atau sekedar bergaya-gaya teologi, bukan ya. Tetapi menjelaskan warta gembira Tuhan dalam kitab suci kepada umat, agar umat mengerti. Betul? Betul, Romo. Dan bukan hanya mengerti, tapi menjalankannya. Gitu loh. Nah, kalau sudah mengerti dan menjalankannya, kan selesai toh? Saya bertanya, sudah mengerti? Sudah. Siap menjalankannya? Siap. Selesai khotbahnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Satu gereja bingung semua, teman-teman. Khotbah paling cepat di dunia. Belum terpecahkan rekornya. Gitu. Nah, baik, teman-teman, karena Anda belum mengerti, saya jelaskan. Oke? Oke. Siap, Romo. Oke, baik. Nah, temanya luar biasa, topiknya luar biasa. Allah adalah kasih, titik, dalam kurung, yakin. Nah, teman-teman, siapa yang tadi pagi ikut misa saya? Nggak ada ya? Enggak ada. Kasihan deh lu. Buka YouTube. Buka YouTube. Khotbahnya itu menjawab pertanyaan kita sebenarnya. Oke. Karena tidak ikut, saya mengutip sedikit, boleh? Boleh, Romo. Jadi ceritanya begini, saya awali khotbah tadi, Anda bisa cek di YouTube nanti. Cek di YouTube, lihat seminari Rex. Rex itu R-E-X, Pacis, artinya Raja Damai. Seminari Raja Damai. Seminari Rex, Pacis, Palangkaraya nanti pasti keluar. Yang hari ini, 6 September, minggu ke-23, pasti keluar. Ada gambarnya Romo lulus. Oke. Baik. Nah, apa yang mau saya ceritakan? Saya boleh sharing sedikit, teman-teman? Boleh, Romo. Sharingnya itu penting karena ada hubungannya dengan tema kita. Iya, Suatu hari, saya itu diminta untuk sebentar sebelum saya sharing. Kalau saya kirim share itu, ini siapa ini? Si Raymond. Saya kirim share misa itu, buat di-share ke temenmu. Gitu loh. Romo. Mereka nggak mau ngikut, sekali-kali ikut misa. Beda dengan Romo-Romo Denpasar. Saya kenal Romo Denpasar. Romo Komang, Romo Hadi, Romo Almasan. Itu teman-temanku. Itu. Beda khotbahnya, beda. Serius. Swear. Beda. Minggu depan di-share lagi, Romo. Oh.
Beda, jauh beda. Saya nggak mengatakan kalau bagus itu urusan Tuhan Allah, urusan umat, tapi beda. Karena setiap orang berbeda, terutama Romo lulus. Beda. Baik, teman-teman, saya mau sharing pengalaman saya dipanggil memberi khotbah di LP, Lembaga Permasyarakatan. Nah, waktu itu khotbah Natal, saya diundang untuk memberikan khotbah, karena itu ekumene, teman-teman. Jadi ada yang Protestan, ada yang Pentakosta, dari gereja-gereja Kristen, denominasi gereja yang lain di luar Katolik. Ada juga Katolik. Nah, karena saya terburu-buru berangkat ke lembaga pemasyarakatan itu, terburu-buru karena banyak saya kerjakan, saya tuh membawa jubah saya yang belum diperbaiki, jubahnya itu panjang, kepanjangan. Karena saya orangnya pendek, ya nggak pendek-pendek banget kali, tapi ya pendek lah gitu. Saya bawa jubah, berangkat. Kepanjangan, teman-teman. Nah, pada waktu itu, pembawa acara setelah puji-pujian seperti kalian tadi, pembawa acara mengatakan, saudara-saudari, sekarang kita akan mendengarkan renungan Natal dari Romo Yohanes Lulus Widodo. Untuk Romo Lulus Widodo, kami persilahkan. Wah, saya maju. Mantap. Tapi saya lupa kalau jubah saya panjang, keinjek, keserimpetlah saya, dan jatuh. Kepala saya membentur mimbarnya, saudara-saudari. Apa yang terjadi? Kepala saya bocor. Ini lihat, Anda lihat bekasnya? Halo, lihat nggak? Nggak lihat, Romo. Ini saya udah mendekat ini, lihat nggak? Di bagian. Halo? Coba di zoom, lihat nggak? Ini di tengah-tengah dahi ini loh. Oh ya, Lihat, Romo. Lihat, Romo. Ini bukti nih, lihat. Hello, lihat. Ini 7 jahitan, saudara-saudari, lihat. Nah. Ya nanti di zoom. Kelihatan. Kelihatan, Romo. Ini, tuh kejepit. Sebelah kiri. Kiri atau kanan? Sebelah kiri. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, oke. 7 jahitan. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudari, teman-teman, apa yang terjadi? Kepala saya bocor, karena saya jatuh terjebuk kayak nubruk kodok gitu. Satu ruangan tertawa semua tertawa. Menertawakan saya. Malunya minta ampun, teman-teman. Malunya minta ampun. Sudah jatuh kejebak kayak kodok gitu, ketubruk gitu kayak kodok, kepala saya terbentur, berdarah-darah gitu. Tak ada satupun yang nolong, malah saya diketawain. Tapi dengan tenang saya bangkit, dengan malu yang luar biasa. Saya berdiri di mimbar, menunggu mereka berhenti tertawa. Karena semua tertawa dan saya membersihkan dahi saya yang bocor itu dengan kertas tisu yang selalu saya bawa. Kenapa saya bawa tisu? Karena saya tahu di penjara itu nggak disediakan kipas angin, teman-teman. Nah, tisu seperti ini. Tarara, tisu seperti ini. Tarara, hap, kosong ya, kosong ya, kosong hatiku. Lihat tuh. Curhat deh, jadi curcol kita. Baik. Nah, saya diketawain, betul-betul diketawain, dan saya malu. Dan saya hanya berdoa, Tuhan tolonglah aku harus mengatakan apa. Saya ulangi, teman-teman. Tuhan tolonglah aku, saya harus mengatakan apa. Semua ide khotbah hilang, saudara-saudara. Teman-teman, hilang. Ide khotbah saya hilang. Tapi tiba-tiba, kok ada dubbing suara saya ya? Oh, ya. Dubbing. Nah, tiba-tiba muncul ide. Saya bilang begini kepada para napi itu. Silahkan kalau mau tertawa, saya tunggu. Tiba-tiba semua diam. Silahkan kalau mau tertawa, silahkan. Saya tidak marah, saya tunggu. Sampai Anda selesai tertawa, baru saya berbicara. Semua diam, semua diam. Loh, nggak ada yang tertawa lagi? Silahkan kalau mau tertawa. Karena tidak ada yang tertawa, saya bilang begini. Saudara-saudari, para penghuni lapas lembaga pemasyarakatan kelas 1 Palangkaraya. Ini kejadiannya di Palangkaraya. Di Palangkaraya,
Terima kasih Anda menertawakan saya. Saya bersyukur Anda menertawakan saya. Tapi Anda lihat, saya jatuh, kepala saya terbentur sakit, saya ditertawakan, saya dipermalukan. Tapi Anda lihat, meskipun saya ditertawakan, saya sakit, saya malu, tapi saya tetap berdiri, bangkit, berada di depan Anda. Saya ulangi, meskipun saya ditertawakan, saya jatuh, saya malu, saya tetap bangkit, berdiri di depan Anda. Nah, pertanyaannya, Anda semua yang di hadapan saya adalah para napi, narapidana. Entah kalian korupsi, membunuh, memperkosa, mencuri, merampok, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, Anda ada di lembaga ini, Anda ada di penjara ini. Anda sudah mempermalukan keluarga Anda sudah mempermalukan diri Anda. Anda dicap sebagai narapidana. Anda sudah mengalami jatuh. Pertanyaannya, apakah Anda mau bangkit seperti saya? Mau bangkit dari keterpurukan, dari dosa Anda? Saya yang dipermalukan, bangkit. Anda yang mempermalukan diri Anda sendiri, apakah Anda mau bangkit untuk bertobat? Seluruh yang mengikuti perayaan Natal di penjara itu diam. Kalimat saya mengatakan, saya yang jatuh, saya yang dipermalukan, mau bangkit. Apakah Anda yang jatuh dalam hidup Anda, dalam dosa, mau bangkit bertobat? Sekian renungannya, saya turun. Saudara-saudari, itu renungan paling singkat, renungan Natal paling singkat, tapi mengena, dan semua penghuni penjara yang Kristen Katolik yang ikuti ibadat Natal itu, mereka mengatakan, hari ini kami diingatkan oleh pastor, oleh Romo. Teman-teman, halo, dengar ya? Halo? Ya, Romo. Nah, itu sharing saya. Nah, apa hubungannya dengan Allah adalah kasih? Teman-teman, dalam setiap khotbah, renungan, saya selalu mengatakan, juga hari ini, dalam khotbah saya mengatakan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Saya ulangi. Hello. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Apapun situasimu, apapun situasiku, apapun keadaanmu, apapun entah engkau sakit, bahkan Anda positif kena COVID, kena corona ini, bahkan Anda terbaling di ventilator itu, Anda harus pakai nafas buat napas dan lain sebagainya, alat bantu pernafasan, bahkan Anda mengalami kebangkrutan, bahkan situasi yang sulit, bahkan mungkin, mohon maaf, orang yang Anda cintai meninggal, Anda mengalami kesulitan. Saya mau mengatakan, Allah adalah kasih. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Please. Tuhan sangat mengasihi kita. Tadi dalam bacaan yang dibacakan saudara kita, tadi berkali-kali Tuhan mengatakan, dalam bacaan. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Berkali-kali Tuhan mengatakan di dalam bacaan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Perhatikan, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ini yang mau saya katakan. Dan berkali-kali juga dikatakan. Ya, ini. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Dan berkali-kali kita mendengar dalam bacaan surat Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21 tadi, sampai 3 kali atau 4 kali dikatakan, kita di dalam Allah, Allah ada di dalam kita. Ada lagunya itu, ada lagunya. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Tak ada yang
tak mungkin bagimu. Nah. Engkau di dalamku, engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Mengasihimu selalu dengan sepenuh hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mencintai seluruh perbuatanmu, mengasihimu selalu. Itulah tugas kita, dan bukan menyalahkan Tuhan. Allah adalah kasih dan tetap kasih. Situasimu, situasiku, sakitmu, sakitmu, deritamu, deritaku. Persoalan yang kita alami, problem-problem yang menghantam terus bertubi-tubi diri kita. Jeder-jeder. Apapun itu. Apapun itu. Yang saya mau katakan, saudaraku, teman-teman, yang saya mau katakan adalah itu semua tidak boleh memisahkan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan dalam kitab suci, Tuhan adalah kasih. Deus caritas est. Tuhan mencintai kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat sayang dengan kita. Dan persoalannya adalah, apakah keyakinan itu, kepercayaan bahwa Tuhan ada di dalamku, aku ada di dalam Tuhan, dan Tuhan mengasihi aku, ada dalam diri kita. Apakah situasi dunia ini, situasi fisik kita, jasmani kita, situasi problem kehidupan kita, membuat kita mengatakan, Tuhan, Engkau menghukum aku. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Hello. Siapakah Anda, saya? Kok mengatakan, Tuhan, Engkau tidak adil? Tuhan, Engkau tidak adil. Mengapa ada bencana ini? Mengapa ada corona? Mengapa ada keberangkutan? Mengapa ada begini? Mengapa aku putus dengan pacarku? Mengapa aku jadi jomblo? Hehe, yang jomblo? Ada yang jomblo? Ada yang jomblo? Hello? Ada? Ada yang jomblo? Banyak, Romo. Oh, banyak. Para jomblo, Mayoritas jangan takut, jomblo, jangan Romo. khawatir. Saya mengingatkan untuk para jomblo. Saya mengingatkan untuk para jomblo. Juga Romonya jomblo permanen. Yang saya ingatkan kepada Anda adalah, Indonesia merdeka karena bersatu, bukan berdua. Hello para jomblo. Indonesia merdeka karena bersatu, bukan berdua. Setidak-tidaknya jomblo malam ini terhibur. Amin. Hello. Amin. Amin, Romo. Indonesia merdeka karena bersatu. Amin. Amin. Bukan berdua. Tapi jangan terus-terusan bersatu. Harus berdua juga sekali-kali ya. Oke. Baik, teman-teman yang terkasih. Siapakah aku ini, Tuhan? Kadang-kadang kita tidak tahu. Tidak tahu, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu luar biasa mengasihi kita dan kita nggak tahu. Makanya ada lagu yang bagus sekali. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Betul nggak? Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Semuanya indah pada waktunya. Wow. Semua indah pada waktunya. Yang
tunggu oleh kita semua adalah keyakinan bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan. Tuhan itu rancangannya indah. Coba silakan dengarkan saya membaca Yeremia 29 ayat 11. Yeremia bab 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang luar biasa indah dari Tuhan, penuh harapan. Believe or not. Percaya atau tidak. Ini soal iman. Keyakinan itu memerlukan iman yang teguh. Untuk apa? Untuk memiliki harapan. Ingat iman, harapan. Harapan apa? Akan kasih Allah. Ingat, Allah adalah kasih. Hello. Saudara-saudara, percayalah akan kasih Tuhan. Ingat, kalau Anda mengalami kesulitan, penderitaan, saya mengalami kesulitan, penderitaan, saya yakin, teman-teman, bahwa semua akan baik adanya. Saya percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Anda pasti tahu lagunya kan? Tuhan pasti yang terbaik. Lihat, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik, tapi terkadang kita nggak mengerti. Wah, kadang tak mudah dimengerti. Tak mudah dimengerti, saudaraku. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Tapi kita tetap percaya. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Romo memberi hiburan. Sekedar menghibur-hibur. Tidak, teman-teman. Kalau kita sungguh percaya, surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 1 ayat 29. Saya ulangi, surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 1 ayat 29 mengatakan, engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi menderita bagi Dia. Engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi menderita bagi Dia. Jadi engkau pada saat membuat tanda salib, in the name of the Father and Son, the Holy Spirit, amin. In nomine Patris et Filius Spiritus Sancti, amin. Konjo asmo dalam yang Romo, so yang Putra, Tuhan yang Roh Suci, amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Kalau bahasa Bali saya nggak ngerti. Perhatikan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Itu membuat tanda salib. Berarti apa? Pada saat Anda membuat tanda salib, Anda diminta oleh Tuhan untuk mengerti konsekuensi salib. Teman-teman, Yesus Tuhan kita mati di kayu salib untuk menyelamatkan, menebus umat manusia. Perhatikan. Tadi dalam bacaan surat Yohanes pertama, bab 4, ayat 7-21 tadi dikatakan, Allah memberikan kasih yang luar biasa dengan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan, menebus manusia. Yesus menyelamatkan dan menebus manusia dengan apa? Dengan mati di kayu salib. Dan hanya satu, only one, hanya satu jalan menuju keselamatan, yaitu jalan salib. Tidak ada alternatif yang lain. Kalau ada alternatif yang lain,
Kalau ada alternatif yang lain, Yesus tidak perlu disalib. Artinya untuk kita adalah bahwa para pengikut Kristus juga harus melewati via dolorosa, artinya jalan penderitaan. Ini kata kunci untuk mengerti kasih Allah. Kalau kita percaya Allah adalah kasih. Kalau kita percaya aku ada di dalam Dia, aku ada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam aku, berarti kita mengerti konsekuensi tuntutan sebagai putra-putri Allah, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai murid-murid Yesus. Yaitu apa? Menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti Tuhan. Teman-teman, mungkin Anda berpikir, yang dikatakan Romo Luis itu teori. Tidak. Saya jadi Romo belum lama, teman-teman. Baru 23 tahun. Lama atau sebentar? Halo? Lama. 2 tahun lagi saya pesta perak. Kalau dihitung dengan seminari, berarti saya hidup membiara, kalau disebut biara, sudah 23 kali tambah 9, berarti sudah 31 tahun saya hidup membiara. 31 tahun saya hidup membiara. Lebih deh, salah. 23 tambah, betul. 21 tahun, 31 tahun. Betul. 31 tahun. 32. Aduh, matematikaku jelek. Betul, 32. Terima kasih koreksinya. 32 tahun saya hidup membiara. Dan Anda jangan berpikir saya tuh jadi Romo di kota terus. Enggak, baru kali ini aja. Karena saya kan baru pulang dari Roma. Capek deh. Gaya dikit dong. Dari Roma. Dari studi di Roma, saya sekarang jadi pengajar di seminari, staf seminari. Biasa, Romo-Romo itu kalau baru pulang dari luar negeri, dari Roma, dari mana itu jadi pengajar, jadi guru. Dan baru ini jadi guru. Sebelumnya itu saya bertahun-tahun di pedalaman, teman-teman. Di pedalaman. Saya pun berangkat ke Roma dan jadi staf ini gara-gara apa? Gara-gara saya kecelakaan, teman-teman. Saya kecelakaan, kaki saya patah keduanya. Jadi saya lumpuh 4 bulan di kursi roda. 4 bulan saya di kursi roda. Dan 1 tahun harus pakai tongkat yang ada kaki 3 itu. 1 tahun. Saya sangat menderita. Setelah agak sembuh, saya dikirim ke Roma untuk studi, pulang sekarang jadi pengajar. Dan masih sakit kaki saya sekarang. Jadi saya mengalami kecelakaan itu di pedalaman. Andai kata tidak kecelakaan, saya tetap di pedalaman. Jadi saya berbicara di depan Anda ini, saya sedang berbicara ini, sudah kenyang dengan namanya penderitaan. Kenyang. Tapi saya tidak mengeluh. Saya tidak mengeluh. Karena apa? Saya tidak mengeluh. Karena saya tahu Tuhan sangat mengasihi saya. Dalam penderitaan saya di pedalaman, dalam kesulitan saya merasakan kasih Allah. Kalau ada kalimat Tuhan adalah kasih, saya mengalaminya. Saya mengalaminya kalau ada kata kalimat Tuhan adalah kasih. Dios caritas est, God is love. Tuhan adalah kasih. Saya meyakininya, teman-teman. Di tengah derita saya, di tengah kesulitan saya, di tengah tangisan air mata saya, waktu saya mengalami kesulitan di pedalaman, saya tetap percaya kasih Allah. Saya tetap memuji Tuhan. Saat saya menderita, tersesat di hutan, saat saya mengalami kecelakaan, saat saya mengalami kesulitan, terjebak di hutan karena jembatan runtuh, nggak bisa lewat. Saya harus tidur di hutan. Saya tidur di hutan. Saya hanya makan hosti dan minum anggur yang tinggal sedikit, saya minum dikit supaya bisa bertahan sampai pagi. Saya menyanyi, teman-teman. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Itu sambil nangis, teman-teman, sambil nangis. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kalau Anda menyanyi di persekutuan doa, Anda menyanyi di rumah Anda menyanyi di tempat-tempat yang enak, mungkin efeknya nggak terlalu. Bayangkan, saya menyanyinya itu di tengah hutan, teman-teman. Di tengah hutan.
Di tengah saat saya kelaparan, kedinginan, sendiri, hujan rintik-rintik, saya hanya pakai mantel saya. Bertahan dengan kesulitan seperti itu, saya bisa menyanyi. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Saya menaikkan syukurku di tengah hutan, di tengah kesulitan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Padahal saya di tengah hutan, saudara-saudari. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Di tengah kesulitan, di tengah kelaparan, di tengah kedinginan, banyak nyamuk, saya tetap memuji Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Pada saat saya menyanyikan terlambat pertolongan-Mu, ada orang datang menyapa saya. Bapak kok ada di sini? Ayo ke pondok saya. Saya nangis, teman-teman. Saya menangis. Tuhan tolong saya. Tuhan menyelamatkan saya, teman-teman. Tuhan benar-benar kasih, teman-teman. Tuhan benar-benar luar biasa dalam kehidupan saya. Tuhan benar-benar, kalau Tuhan adalah kasih, itu bukan teori. Saya mengalaminya. Saya mengalaminya, teman-teman. Saya sungguh-sungguh mengalaminya. Pada saat saya bernyanyi, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ada orang datang, teman-teman. Kenapa Bapak di sini? Ayo ikut ke pondok saya. Tuhan ketuk orang itu hujan-hujan keluar untuk menolong saya, teman-teman. Saya diberi makan, saya senang sekali, saya kelaparan, diberi makan. Ditampung, saya tidak kedinginan, teman-teman. Di rumahnya. Dan besok ditunjukkan jalan keluar yang lain, tidak melewati daerah itu karena ada jembatan yang lain yang saya tidak tahu di hutan itu. Sehingga saya bisa pulang ke rumah, ke pastoran. Saudara-saudara, kalau ada lagu waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teman-teman, tinggal Anda percaya atau tidak. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan adalah kasih, sangat mengasihi kita. Sangat mencintai kita. Sangat sayang. Lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Itu dikatakan dalam kitab suci bahwa Allah sangat menyayangi kita lebih dari seorang ibu mengasihi anak. Allah adalah kasih. Yakinilah itu, teman-teman. Apapun situasi, apapun masalahmu, apapun deritamu, apapun problem yang menimpa dirimu, yakinlah, peganglah bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Saya mengalaminya. Mungkin sebagian dari Anda mengalami. Dan saya bukan sekali, dua kali, berkali-kali Tuhan sangat sayang dengan saya. Tapi Tuhan minta saya harus melewati jalan penderitaan, teman-teman. Karena dari situ saya akan bertahan semakin kuat. Dari situ saya akan semakin dimurnikan. Hendaklah engkau sempurna, tadi dikatakan. Karena Bapa adalah sempurna.
Dikatakan dalam Yohanes tadi. Dan untuk membuat kita menjadi sempurna, tidak bisa kita hanya santai-santai, nang santai, tidak bisa. Bagaimana kita mau mengikuti Tuhan? Mohon maaf, kalau hidup kita dugem, kita foya-foya, kita merusak diri kita, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mau mengatakan, ada Tuhan di dalamku? Teman-teman, penderitaan itu tidak menakutkan bagi orang beriman. Kematian itu bukan tidak menakutkan bagi orang beriman. Tidak. Penderitaan, kesulitan, kematian bagi orang beriman adalah jalan menuju keselamatan. Sekalipun Anda kaya raya, sekalipun Anda sukses, jangan tenggelam dengan kekayaan dan kesuksesan Anda. Ingat apa yang dikatakan Mother Teresa di Kalkuta. Mother Teresa mengatakan, engkau dipanggil untuk setia, bukan untuk sukses. Artinya apa? Setialah pada kasih Tuhan. Mother Teresa, kalimat-kalimatnya ditentang para motivator. Sukses, sukses. Ya, saya tahu sukses. Tapi kalau kita hanya mengejar kesuksesan, tapi kita tidak setia dengan Tuhan, kita menuju kebinasaan. Kalau Anda sukses, barengi dengan kesetiaan kepada Tuhan. Kalau Anda kaya raya, Anda punya jabatan, Anda punya pangkat, punya harta melimpah. Imbangi dengan hati yang baik. Menolong orang, menyelamatkan orang. Ini sangat penting, saudaraku. Sangat penting. Kalau Tuhan adalah kasih, berarti Anda juga harus kasih. Tadi dikatakan, Tuhan tidak kelihatan. Kalau kita membenci saudara kita, tadi dibacakan dalam surat Yohanes pertama, bab 4 ayat 7-21 tadi dikatakan, kalau kita membenci saudara kita yang kelihatan, dan kita mengatakan kita menyayangi, menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, kita menipu diri. Dikatakan kita diajak untuk mengasihi saudara-saudara kita. Berkali-kali dikatakan tadi. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes bab 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia mengasihi saudaranya. Itulah artinya Tuhan adalah kasih. Karena Tuhan juga meminta Anda mengasihi sesama. Teman-teman, jangan biarkan kebencian menguasai. Jangan biarkan dendam menguasai. Jangan biarkan kepahitan, luka batin, belenggu masa lalu menguasai dirimu. Biarlah kasih yang menguasai dirimu. Ingat, engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Ku datang mengkahi wajahmu. Teman-teman yang terkasih, untuk menutup renungan malam ini, di PD ini, di bulan kitab suci ini. Cintailah kitab suci. Artinya apa? Ini surat cinta dari Tuhan. Saya ingin membaca kitab suci dan merenungkannya. Biarlah firman Tuhan, yang mungkin ada beberapa tidak Anda mengerti, masuk ke relung-relung hati terdalam Anda, menjadi rema dalam kehidupan Anda. Saya ingat lagunya Ikke Nurjanah. Tahu kan Ikke Nurjanah, penyanyi dangdut? Lagunya itu bagus. Masih terngiang di telingaku, bisik sabdamu. Bisik sabdamu bakar hatiku, ku mau besertamu, sertamu, oh Yesusku. Nah, lihat ya, bisik sabdamu, air mata bahagia menetes di pipiku saat ku baca firman-Mu. Nah, itu lagunya Ikke Nurjanah itu. Nah, teman-teman yang terkasih, untuk menutup renungan PD malam ini, PD Santo Petrus Canisius
Denpasar ini, saya hanya mau mengatakan, kalau Allah adalah kasih, hiduplah di dalam kasih Allah. Dan bagikan kasih itu kepada saudara-saudari dengan penuh ketulusan. Penderitaan yang engkau alami, kesulitan yang engkau alami, jangan sampai memisahkan engkau dengan kasih Allah. Kebencian yang ada dalam dirimu, kepahitan yang ada, biarlah itu hilang dalam diri Anda. Kuasailah diri Anda dengan kasih. Disitulah Anda akan menyadari Allah tinggal dalam dirimu. Saat engkau mengasihi, disitulah kasih hidup dalam dirimu. Tuhan memberkati Anda. Teman-teman, saya tadi diajak suruh mendoakan Anda. Mari kita berdoa. Boleh diiringi musik boleh. Musik, instrumen, boleh. Saya berdoa pakai musik, silakan. Mohon maaf, boleh saya request lagu, minta lagu Sentuh Hatiku sebelum saya berdoa. Kita nyanyi Sentuh Hatiku, boleh ya? Silakan. WL menyanyi lagu Sentuh Hatiku. Silakan WL nyanyi. Semua pejamkan mata kecuali WL dan saya dan pemain musik. Semua pejamkan mata. Rasakan Tuhan adalah kasih dalam hidupmu. Ingat pengalaman dikasih Allah. Semua pejamkan mata kecuali WL, saya dan pemain musik. Pejamkan mata Anda. Betapa ku mencintai. Sadarilah kasih Allah, saudaraku. Segala yang telah terjadi. Bayangkan saat-saat Anda sulit dan Tuhan menolong Anda. Tak pernah sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Selalu menyertai. Tuhan menyertaimu, saudaraku. Saat Anda menyadari bahwa hidupmu itu begitu indah di dalam kasih Tuhan, penderitaan tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan memberikan rancangan yang terbaik karena kasih-Nya. Tuhan adalah kasih, saudaraku. Tuhan adalah kasih. Tuhan menyentuh hatimu. Untuk apa? Untuk sungguh percaya. Tuhan menyentuh hatimu untuk berani percaya dan berkata, Tuhan, aku percaya padamu. Punyalah semangat baru. Punyalah semangat cinta. Punyalah pengabdian yang luar biasa kepada Tuhan. Kita dibentuk dari hari ke hari. Percayalah, saudaraku. Kita diajak mengasihi, yang selalu memberi dengan penuh ketulusan, dengan penuh cinta. Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi. Terima kasih WL, musik terus, musik instrumen terus, saya akan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pandanglah kami anak-anak-Mu, terutama anak-anak-Mu dari PD, Petrus, Canisius, Denpasar ini Tuhan. Mereka berkumpul seperti bacaan hari ini dalam Injil hari ini, Injil Matius, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir Tuhan. Dan kami cukup banyak berkumpul, dan kami percaya Engkau hadir Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengalami masa pandemi COVID-19 ini. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran.
dengan situasi yang tidak menentu dari urusan bisnis, pekerjaan, studi, atau apa saja. Bahkan kami kadang-kadang cemas apakah kami positif COVID atau tidak. Atau saudara kami, atau papa mama kami, opa oma kami, orang-orang yang kami cintai, Tuhan. Namun Tuhan, malam ini kami diingatkan Tuhan, bahwa Engkau adalah kasih. Engkau sangat mengasihi dan mencintai kami. Dan kami percaya Tuhan, kami selalu dikuatkan, kami selalu diteguhkan, kami selalu diangkat untuk menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan malam ini, dengan otoritas yang Kau berikan kepada Yesus Kristus Putra-Mu, kuatkanlah anak-anak-Mu, terutama dari PD Petrus Canisius di pasar ini, agar mereka saling mengasihi sebagai saudara, saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Dengan PD Petrus Canisius ini, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa ditemukan kembali, anak-anak hilang ditemukan kembali, dan kembali di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami selalu mohon berkat padamu. Dan hamba-Mu percaya, Engkau mengasihi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan berkati. Saya beri berkat sekalian ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, kalian semua dari PD Petrus Canisius, Denpasar, kita semua, hidup kita, semangat kita untuk mengasihi Allah dan percaya Tuhan adalah kasih. Diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh, salam sehat. Saya kembalikan kepada host. Dadah.